I can be what the Bible says I can be. I can be what the Bible says I can be. I can do what the Bible says I can do. I can do what the Bible says I can do. And I can have what the Bible says I can have. I can have what the Bible says I can have. I declare, Saya menyatakan, I believe, saya percaya, and I receive it dan saya menerimanya in Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. This morning I want to share with you something that is important. Pagi hari ini saya akan membagikan sesuatu yang penting. I want to talk to you about this young man. Saya mau bicara mengenai seorang muda ini. And this young man is a prophet of God in the book of Jeremiah. He's Jeremiah the young man. Yaitu dan anak muda ini adalah seorang nabi Tuhan dan namanya adalah Yeremia. And Jeremiah had been faithfully, I just giving you a rough history about him, faithfully bringing the gospel to the people for 40 years. Dan Yeremia adalah seorang yang setia, dia untuk selama 40 tahun dia memberikan firman selalu kepada umatnya. And he was always telling them about the coming destruction. Dan dia selalu memberitahu yaitu kehancuran yang akan terjadi. Especially in Judah. Okay? Terutama di daerah Yudea. And all his warnings and predictions Dan semua yaitu peringatan dia, were coming through one by one. satu persatu itu terjadi. And Babylon has laid siege on Jerusalem. Dan apa yang terjadi yaitu Yerusalem itu di bawah Babylon. Okay? So this is roughly what's happening. Ini apa yang terjadi. And these people, when they heard the message of Jeremiah, and it came to pass, and they didn't like it. Dan apa yang terjadi yaitu bangsa itu waktu mereka mendengar bahwa itu terjadi, apa yang Yeremia katakan, mereka semua justru nggak suka sama Yeremia. They believed the words of Jeremiah. It's not that they didn't believe. They believed the words of Jeremiah. Yaitu mereka percaya dengan kata-kata yang keluar dari mulut Yeremia. But this today's world is the same thing. Tetapi pada zaman itu adalah sama masalahnya. They believe in the word of God. They Yaitu- believe in Jesus. Yaitu dunia itu percaya kepada firman Tuhan, percaya di dalam Yesus. But Jeremiah's message only hardened the hearts of the people. Tetapi yaitu kata-kata dari nasihat Yeremia itu hanya membuat yaitu bangsa Israel itu menjadi lebih keras lagi. They start taking shots at Jeremiah. They start knocking him down. They start beating him up. They put him in prison. Yaitu apa yang terjadi ialah mereka mulai menganiaya Yeremia, mereka memukul dan mereka membuat Yeremia taruh dalam sebuah tawanan. But Jeremiah keep picking himself up and keep preaching the gospel of truth. Tetapi apa yang terjadi Yeremia yaitu membangkitkan dirinya sendiri dan dia selalu memberitakan yaitu kebenaran. He prevailed despite suffering to be faithful to God's order. Dan yaitu dia bertahan di dalam seluruh penderitaannya yaitu karena dia yaitu setia di dalam panggilan Tuhan. He was faithful, my friends. He persevered obedience. Yaitu dia faithful, artinya dia ada seorang yang setia, perseverance, artinya dia itu berketekunan di dalam panggilannya Tuhan. You understand what I'm talking about? This is the prophet Jeremiah, a man that believed in God. Yaitu ini yang saya bicarakan mengenai Yeremia adalah seorang yang percaya di dalam Tuhan. He was given a mandate and he stood. He didn't got distracted because of, oh, I have a business running here, I have this and I have that, and so distracted, no more time. No, he was faithful to the call. Yaitu dia mendapat panggilan Tuhan atau dia mendapat mandat daripada Allah. Dan dia tetap berdiri teguh di dalam panggilan tersebut. Dia tidak terpengaruh oleh seperti orang mengatakan, oh saya harus melakukan ini. Atau saya ada lagi yaitu melakukan hal yang lain. Tidak, dia sampai pada kesudahan dia itu dia tetap berdiri teguh atau setia di dalam panggilannya dia. Oh, God said to me this and God said to me that, so I cannot do anymore. Come on, people of God. We must know what is God really saying. Atau orang suka mengatakan, ya tapi Tuhan udah bicara sama saya untuk melakukan A, B, dan C. Kita seharusnya bangkit kembali, sadar kembali. Yaitu kita harus setia di dalam panggilan pertama kita. Apa yang Tuhan sebetulnya katakan pada saudara. You follow what I'm saying? When the problem with people like us or people like them in those days, when they get a little bit of negative thing, they get affected and they change the direction of their walk.
Yaitu masalah dengan orang seperti kita pada zaman ini, ataupun orang zaman dulu, ialah waktu ada hal negatif terjadi dalam kehidupan, itu akan mempengaruhi kehidupan mereka, dan akhirnya itu jalannya nggak lurus lagi, nggak fokus lagi pada Tuhan. Now, can you imagine you are the person down there, and if you walking with God, you will not be affected by situation around there, or by condition, or by your household problems. Yaitu jika saudara adalah orangnya, saudara dipanggil Tuhan, seharusnya saudara tidak terpengaruh oleh masalah sekeliling saudara, ataupun masalah dalam kerjaan, ataupun masalah dalam keluargamu. This is a crying prophet, you know. Yaitu dia adalah seorang dibilang nabi yang menangis selalu. Yeah, always weeping for you. Yaitu kenapa dia selalu menangis untuk saudara, dia selalu menangis untuk bangsa Israel. He's praying for you. And he's saying, God. And that's why he never quits. Even though they beat him up, even though they rejected him, even though they hardened their hearts, he didn't give up on them. He Dan still pray. He meskipun- still believe God. Meskipun dia dianiaya, meskipun yaitu dia masuk tawanan, tapi itu semua tidak menghentikan dia. Karena dia tetap yaitu berdoa, dia tetap percaya bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu kepada bangsanya. Now, I want to show you how this Jeremiah, when after prophesying, after doing all these things, he wanted to go, after the Babylonians left, he wanted to go and get his property. Yaitu apa yang terjadi, yaitu waktu setelah nubuatan, apa yang terjadi ialah Yeremia kembali lagi ke bangsa tersebut, negaranya itu, dan dia mau ambil yaitu apa yang hak milik dia, tanahnya dia. And he got caught, you know, along the way. The sanctuary down there said, you are deserting. Tetapi apa yang terjadi yaitu dia tertangkap waktu dalam perjalanannya pulang, dan orang mengatakan dia adalah seorang pengkhianat. So let me show you the scripture. Chapter 37, let's go to verse 9 onwards first. Yaitu kita lihat di dalam Yeremia 37 ayat ke-9. Are you ready? Sudah siap? This is what the Lord says, do not deceive yourself, thinking the Babylonians will surely leave us. They will not. Ayat ke-9 satu suara. Beginilah firman Tuhan, janganlah kamu membohongi dirimu sendiri dengan mengatakan, orang-orang Kasdim itu telah pergi untuk selamanya daripada kita, padahal mereka tidak pergi untuk selamanya. Okay, next scripture please. Even if you were to defeat the entire Babylon army that is attacking you, and only wounded men were left in their tents, they would come out and burn this city down. Ayat 10 satu suara. Dan seandainya kamu memukul kalah segenap tentara orang Kasdim yang telah memerangi kamu itu, sehingga di antara mereka hanya tinggal orang-orang yang luka parah, masing-masing di kemahnya, mereka akan bangun dan menghanguskan kota ini dengan api. Verse 11, it says here, after the Babylonian army had withdrawn from Jerusalem because of Pharaoh's army. Ayat 11, ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem oleh karena takut kepada tentara Firaun. Then verse 12, this is where you see what I was telling you. Jeremiah started to leave the city to go to the territories of Benjamin to get his share of property among the people there. Dan ayat 12 ini maksudnya satu suara. Maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. But when he reached the Benjamin gate, the captain of the guard, whose name was Irja, son of Shelemiah, the son of Hananiah, arrested him and said, you are deserting to the Babylonians. Ayat 13, tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeria bin Selemia bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim. Wow, can you imagine Bisa saudara somebody bayangkan? falsely accusing you? Yaitu nomor di mana orang yaitu menuduh saudara dengan salah. Won't you get angry? Tidakkah saudara marah? You have been loyal Engkau to your selama country. umpamanya selama ini saudara itu selalu setia kepada memiliki loyalitas kepada bangsa dan negaramu. You have stood strong. Tetap berdiri teguh, You have voiced the truth. menyatakan kebenaran. And then now you are falsely accused. You are defecting. Tetapi yaitu sekarang saudara yaitu dituduh dengan salah bahwa dikatakan kamu mihak kepada musuh. And here Jeremiah was longing for his countrymen to turn to God. Tetapi dalam satu sisi yaitu Yeremia rindu untuk seluruh bangsa Yuda itu balik lagi kepada Tuhan. How would you feel?
Bagaimana perasaan saudara pada saat itu jika You saudara pay a seperti Yeremia? price for the country, you pay a price for the people, Saudara telah bayar harga untuk bangsa dan negaramu. and then you speak the truth, you've been voicing out, you want the people to turn to God, and then they falsely accuse you. Yaitu dengan saudara terus, yaitu memperingatkan, yaitu bangsa saudara untuk kembali lagi kepada Tuhan. Tetapi, yaitu mereka tetap menuduh saudara. And they refuse, preferring darkness for light. Dan mereka menolak, yaitu untuk balik kepada Tuhan. Mereka lebih senang di dalam kegelapan. That is why they brought Jeremiah, the prophet, to the officials. Dari sebab itu mereka membawa, yaitu Yeremia kepada kepala jaga atau pemerintahnya di tempat They itu. imprisoned him, they beat him up, Dan apa yang terjadi, yaitu mereka memasukkan dia ke dalam rumah tahanan. and he was there for days. Dan dia berada dalam rumah tahanan atau dalam penjara itu berhari-hari lamanya. And then one day King Dan satu hari rajanya, Zedekiah yaitu Raja Zedekia, sent for him to see if God has a word for him. dan mereka mau tahu adakah yaitu datang firman Tuhan yaitu bagi raja ini Or for Israel, okay? atau untuk bangsa Israel pada saat itu. The king is weak. Raja itu lagi lemah He wanted to know. dan dia mau tahu. So he took Jeremiah, come, Dan dia mengambil Yeremia. tell me what's going to happen. Ditanya Did pada God speak? Yeremia, yaitu apakah yang akan terjadi? Dan dia tanya, adakah firman dari Tuhan? Say yes, God spoke. Yeremia jawab ya. And he said, you will be handed over to the Babylonians. Lalu kata Yeremia kepada rajanya ini, yaitu engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. So let me show you scripture, okay? I'm jumping to scripture, but you need to read the whole book, yeah? Chapter, yeah? Saya loncat dari satu ayat ke ayat yang lain, tapi saudara perlu baca seluruh pasal tersebut sehingga saudara bisa mengertinya. Verse 17 of chapter 37. Di dalam Yeremia 37 ayat 17. You see here it says, then King Zechariah sent for him and had him brought to the palace, where he asked him privately, is there any word from the Lord? Yes, Jeremiah replied, you will be handed over to the king of Babylon. Ayat 17 satu suara. Pada suatu kali Raja Zedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Lagi katanya, bunyinya engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. You see, Jeremiah's sole purpose is to speak what God wants to speak. Yeremia punya tujuan hanya satu, untuk menyampaikan apa yang Tuhan katakan. He could easily just give up. Dia bisa aja dengan mudah, yaitu melepaskan semua tanggung jawab tersebut. Yeah, just stay in where he is in the dungeon. Don't speak anymore. Yaitu tetap berada di mana dia berada, yaitu menjadi seorang tawanan dan tidak bicara lagi. But he would not. Tetapi dia tidak melakukan seperti itu. He picked himself up and boldly proclaiming the truth of the word of God. Yaitu dengan dia bangkit kembali, dengan berani dia menyatakan apa yang firman Tuhan itu katakan. Literally thousands of people we ministered to. Yaitu belakangan ada ribuan orang yang dilayani. Over the years, of course. Yaitu di dalam berapa tahun belakangan ini. And then we have counseled so many of them. Dan menasihatkan banyak daripada mereka. They come for advices, but they don't listen to the advices that God speaks. Yaitu mereka mau menanyakan apa yang Tuhan bicara atau kata Tuhan atau firman Tuhan katakan. Tetapi sudah diberi nasihat, mereka pun tidak mau melakukan, mereka tidak mendengarkan. They want to hear what would please them. Mereka mau mendengar apa yang menyenangkan hati diri mereka sendiri. They want to hear what they want to hear. Yaitu mereka mau mendengarkan apa yang mereka mau dengarkan saja. That's why they don't take the advices of the word of God. Dari sebab itu mereka tidak menerima apa yang firman Tuhan itu sampaikan. But they come to show you that they are righteous people. They want to obey God. So they ask you, Pastor, tapi mereka what should datang. I do? What is the Lord saying? Or where, this is my situation. Mereka datang dengan mencerminkan bahwa mereka adalah orang yang benar. Dari sebab itu mereka datang kepada Dr. Paul dan mengatakan, oke, apa yang saya harus lakukan mengenai situasi yang sedang saya harapkan. But after when we begin to speak the word of God and what God is saying, tetapi setelah mereka mendengar apa yang firman Tuhan itu katakan, but this is not what I want to hear.
in their hearts. This is Yeah. not what I want to hear. Thank you, Pastor. Yaitu dalam hati mereka berpikir, tapi ini bukan apa yang aku ingin dengarkan. The will of God is not just for you to work and work and work like a dog. Kehendak Tuhan itu bukan hanya saudara, itu untuk bekerja mati-mati gila-gilaan. Dari pagi sampai malam. Sweat on your brows. Jesus has set you free, man. Yaitu sampai berkeringatan, katakan Yesus telah membebaskan semua dari kutuk itu. Yes, Jeremiah was preaching the gospel. The Memang Yeremia gospel was memberitakan firman. hard. Firman itu memang keras. They didn't like what they heard. Mereka tidak suka apa yang Yeremia katakan. Can you imagine Bisa saudara bayangkan, if Judah would listen? jika saja yaitu suku Yehuda itu mendengarkan, The destruction will not happen. yaitu kehancuran itu tidak terjadi. When you don't listen, Tapi waktu saudara tidak mendengarkan, destructions happen in your life, kehancuran terjadi dalam kehidupanmu, your family. keluargamu. The worst thing is your spirit man walk out of God's will. Yaitu masalah yang lebih parah lagi, yaitu manusia rohani saudara keluar daripada kehendak Tuhan. And then you say you give good reasons. You are wonderful people. You will give good reasons. You know, Saudara mengatakan, oh saya ada alasan-alasan yang bagus. Saya katakan, I kecewa sama pendeta. 25 years, since you say you kecewa from pendeta, 25 years I stay here in this country for what? yaitu kalau saudara mengatakan saudara kecewa dengan pendeta, saya pikir lagi, saya 25 tahun dalam sini untuk apa? Don't you think I also got kecewa? Saudara pikir saya juga bisa kecewa nggak? I have many reasons. Saya pun banyak alasannya. But I'm not looking for the reasons to be disappointed. Tapi saya nggak mau lihat alasannya untuk saya membuat diri saya sendiri jadi kecewa. I was sent here for a purpose. Karena saya tahu Tuhan mengirimkan saya dalam tempat ini ada tujuan Tuhan. To speak His word. Yaitu untuk menyatakan firman-Nya. To bring the truth of His word. Untuk membawa kebenaran firman-Nya. To bring liberty Untuk to the membawa captives. kebebasan yaitu bagi tawanan-tawanan. That the one that is dead spiritually may now be born again spiritually. Sehingga mereka yang mati secara dalam rohani mereka bisa lahir baru dalam roh. That the one that learns, the one that hates will no longer hate but begin to love. Yaitu orang yang membenci tidak membenci lagi tapi mulai mengasihi. Accusation is easy. I've been accused of all things, man. Yaitu kalau tuduhan itu gampang orang nuduh, benar nggak? Saya pun dituduh banyak hal. If I am not born again, Saya rasa kalau saya nggak lahir baru, the one that accused me tomorrow morning, you won't find them anymore in Indonesia. yaitu orang yang menuduh saya sembarangan itu besokannya udah nggak saudara nggak ketemu lagi di sini. Not only Pak Harto can do, I also do. Dia kata, bukan Pak Harto aja bisa lakukan, saya juga bisa lakukan. Because you do not know me in my old ways. Karena saudara nggak mengenal saya dengan cara saya yang lama. I'm not here to glorify my old ways. Dan tapi saya berada di sini bukan untuk meninggikan yaitu cara saya yang lama. I'm here to glorify my King. Yaitu tapi saya berada di sini untuk memuliakan raja saya. When you have Jesus, there's nothing to be offended about. Intinya ialah kalau saudara ada Yesus, saudara nggak usah kesinggungan, nggak usah marahan. If you are walking with Jesus, Dan jika engkau berjalan dengan Yesus if you're spending time with the Lord, dan memberi waktu saudara kepada Tuhan, why you get upset? apa mesti jadi kesel? For what? Untuk Get angry. apa? Untuk apa marah-marah? Who feels better? Siapa yang merasa lebih enak? The devil or you? Yaitu iblis merasa lebih enak atau saudara waktu marah-marah lebih enak? The devil is happy. He said, Iblis yang senang. worship your holy name. Whenever you do all the wrong things, you are Atau- worshiping the devil. Waktu setiap kali kita melakukan kesalahan, nanti kita menyembah si iblis. Don't you think so? Because he is being glorified, right? Karena dia yang dimuliakan. But I don't want to do that. No, I can't help it because Jaya make me do that. Saudara mengatakan, ya gimana sih orang jaya yang buat saya kesel. Jaya was only trying to show you what's inside of you. Jaya cuma hanya mau memperlihatkan apa yang di dalam, yang jeleknya di dalam saudara. That's why sometimes I don't want to see people. Dari sebab itu kadang-kala lebih baik saya nggak ketemu orang. Because they will show me what's inside of me. Karena mereka akan perlihatkan apa yang di dalam saya. Because we are all humans, huh? We Karena are all going kita to make semua mistakes. manusia. I make mistakes. Saya pun melakukan kesalahan. I'm not perfect. Saya nggak sempurna.
I'm not ashamed to tell you. Saya nggak malu untuk mengakui kejelekan tersebut. But you know something? Tapi saudara tahu sesuatu. If you will bring it to Jesus, Jika saja saudara membawa semuanya itu kepada Yesus, if you let Him control, izinkan dia mengambil alih, you will see the changes coming. engkau akan melihat perubahan itu terjadi. But instead of changes coming, those people, they harden their heart against the word of God. Tetapi yaitu daripada mereka berubah, mereka yaitu mengeraskan hati mereka terhadap firman Tuhan yang disampaikan. Pastor, I cannot, man. I'm so busy now. Saudara mengatakan itu, aduh Dr. Paul saya terlalu sibuk, nggak bisa deh sekarang. If I can, I want to. Why not make the decision? I want to. Yaitu saudara mengatakan, ya kalau bisa sih mau, tapi kenapa saudara tidak mengambil keputusan untuk oke, saya kerjakan. I want to show you about commitment. Saya akan memperlihatkan mengenai itu komitmen. In the 1924 Olympics, Tahun 1924 Olimpik, Liddell was planned to compete his event. Okay, he was supposed to run in the Olympics. Okay, Liddell, Liddell. dan yaitu orang namanya ini Liddell, jadi Li huruf D D E L L. Terus ya gitu, dia rencananya untuk udah pasti menyelesaikan semua pertandingan waktu pada Olimpik ini, udah pasti ya. Okay, his event was scheduled on a Sunday. Dia di schedule-nya, jadwal untuk pertandingan dia adalah hari Minggu. This is 1924, okay, not 2014, yeah. Yaitu ini terjadi tahun 1924. For him, it's going to violate his Sabbath. Dan untuk dia, yaitu hari Minggu itu melanggar hari Sabat dia yaitu bersama Tuhan. In Exodus 20 verse 8, remember the Sabbath day to be kept holy. Karena dia ingat, yaitu dalam Keluaran 20 ayat 8 itu mengatakan, ingatlah hari Sabat dan biarlah hari Sabat itu tetaplah kudus bagimu. It's a good testimony for you, a good reminder for you and me. Dan ini adalah sebuah kesaksian yang bagus untuk saudara dan adalah sebuah peringatan yang bagus buat saudara maupun saya. He had trained for the Olympics, man. Sekali lagi dia latih yaitu tahunan untuk hanya ikut pertandingan Olimpik ini. But his hope for his Olympics crumbled. Tetapi semua pengharapan dia daripada memenangkan pertandingan ini semua akhirnya runtuh. Because that's it, when the event fall on the Sunday, it violated his conviction. Yaitu karena kalau pertandingan itu jatuh pada hari Minggu, itu bertentangan dengan apa keyakinan yang dia yakinkan. He held to his conviction. Dan dia pegang erat apa itu keyakinan dirinya. And then decided not to compete in the race. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut dalam pertandingan yang pada hari Minggu itu. Can you imagine? Dan bisa saudara bayangkan, Hello church! Olympic! saudara bisa bayangkan itu Olimpik ya, pertandingan dalam sedunia. Was it wrong for the guy not to run in the Olympics? Apakah salah kalau orang tersebut lari pada perlombaan Olimpik tersebut pada hari Minggu? No. But there is a conviction we talk about. Tetapi ini yang dibicarakan itu mengenai keyakinan daripada pelari tersebut. Being where God wants you to be. Yaitu berada di tempat yang dimana Tuhan inginkan saudara. And God say, keep my Sabbath holy. Dan itu yang Tuhan katakan, yaitu dalam firman-Nya untuk kita tetap memegang hari Sabat itu kudus di hadapan Dia. And then this man, in 1924 already, he said, no, my conviction overwhelms me. I would not run for the Olympics. I want it so much. I long for it so much, but I will not do it. Pelari ini mengatakan karena yaitu keyakinan dia yang luar biasa dalam hidup dia itu, dia mengatakan oke, saya nggak lari. And then after that, setelah itu, he got another invitation to run for a different run now. Yaitu dia dapat undangan untuk berlomba lari yang lain lagi. Which he never trained for. Di mana dia tidak pernah berlatih. In my school days, I train long distance, I train middle distance, I do high jump, I do long jump, I do almost everything I do. Yaitu umpamanya saya waktu sekolah saya, yaitu saya latih untuk lari jarak jauh, yaitu dan juga jarak yang setengah jauh, dan juga loncat jauh, dan loncat pendek, dan segala sesuatunya. You put me in them, I will win.
Yaitu saudara menaruh saya dalam perlombaan tersebut, saya bisa menang. But you give me something in a short distance, I cannot win. Tetapi kalau saudara taruh saya lari cepat dalam jarak pendek, saya nggak bisa menang. And I've never trained for them. Karena saya tidak pernah berlatih untuk pelari jarak pendek. Same with this man, he never trained for it. Sama seperti pelari ini, So what happened? apa yang terjadi? He decided to run Dia memutuskan untuk mengambil perlombaan tersebut dalam undangan because itu. he didn't run for the Olympics on the Sunday. Yaitu karena dia tidak lari untuk Olimpik yang jatuh hari Minggu, This is a weekday. tapi ini hari biasa. And then somebody came along the way, Tetapi ada orang yang datang ke sebelahnya dia, put in his hand a note, yaitu and then went away. taruh sebuah catatan di tangan dia, lalu orang itu pergi. This is what he says in the note. Ini apa yang dikatakan di dalam catatan tersebut. So victory looks impossible. Dan kelihatannya kemenangan itu sangat mustahil untuk dia dapatkan. But the word says this, Dan catatan itu berbunyi, he who honors me, I will honor. yaitu catatannya tersebut mengatakan, dia yang menghormatiku akan aku hormati. And this guy who put the thing in his hand doesn't know anything about him. Dan orang yang taruh catatan itu di dalam tangan pelari ini tidak mengerti apa-apa mengenai si pelari ini. And he got excited. Dan orang ini sangat bersemangat sekali dengan catatan di tangan tersebut. He ran with faith. Dia berlari dengan iman. His conviction was not broken. Dan itulah keyakinannya dia tidak ternodai, And he honored God. Dan dia menghormati Allah. And God blessed him. Dan Tuhan Allah sendiri memberkati dia. He won the gold medal. Dan dia memenangkan yaitu medali emas. Wow. And he realized, whenever you put God first, he will always make a way for you to have something else. Dan itulah intinya, jika saudara menaruh Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan saudara, menghormati Tuhan Allahmu, komitmenmu, dan Tuhan sendiri memberikan yang lain lagi bagi saudara. Make the right choices, my friends. Dari sebab itu, ambillah keputusan yang benar dalam kehidupan saudara. People who preserve, choose not to stay down. Yaitu orang yang berkeyakinan di dalam Tuhan, yaitu mereka tidak memilih untuk tetap yaitu rendah, maksudnya tidak tetap tunduk ke bawah situasimu. Get up. Tetapi itu bangkit dari situasimu. The choice we make yesterday Dan pilihan yang saudara ambil yaitu kemarin affects us today. akan mempengaruhi hari ini bagi saudara atau masa depanmu. If I look back at what the choices I made 25 years ago, I know I did not make a wrong choice. I stand through the trials and I know that God will bring me through, although I was not perfect. Yaitu jika saya melihat yaitu pilihan saya 25 tahun yang lalu, saya tahu saya tidak membuat pilihan yang salah, saya membuat pilihan yang benar. Saya terus berdiri teguh, saya melewati segala sesuatu. Meskipun saya tahu saya sendiri yaitu tidak sempurna. You understand what I'm saying? The choices or the decisions we make today Yaitu keputusan-keputusan yang saudara ambil, saudara buat pada hari ini will determine our tomorrows. akan memutuskan esok harimu.